Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an kekecewaan beberapa tokoh ya. Ini ada Bapak Ferry Amsari juga, salah satunya ya, ini mengungkapkan bahwasanya kekecewaannya terhadap program MBG yang dinilai kurang efisien. Indonesia menuju arah yang salah. Kekesalan misalnya terhadap MBG, bahwa MBG sudah diprediksi ini akan menimbulkan penyakit korupsi, tidak tepat sasaran, meminta pemerintah melakukan piloting terlebih dahulu, sabar dengan membentuk mekanisme yang tepat, misalnya melalui undang-undang. Peringatannya sudah panjang. Begitu terjadi korupsinya, begitu terjadi keracunannya, orang sudah menumpuk kekesalan itu menjadi sangat tinggi. Dan besok mungkin jadi salah satu puncak awal dari berbagai kekesalan yang ada. Mereka juga kesal dengan respon-respon para menteri terkait dengan dolar yang kian tinggi, rupiah yang kian anjlok, direspon seolah-olah tidak ada masalah. Dan itu bukan tabiat leadership. Leadership itu harusnya dengan penuh kesadaran memahami perasaan orang. Dan itu tidak terjadi di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Orang sedang kesusahan masih saja berkunjung ke luar negeri. Saya berani bertaruh dengan Bang Pari walaupun tidak boleh secara agama, bahwa kunjungan ke Rusia besok akan singgah juga ke Prancis. Dan itu bagi saya sangat menakutkan. Kalau kesadaran teguran orang tidak diterima oleh pemimpin, dan pemimpin melupakan teguran itu, ya tentu saja akan ada protes-protes yang merupakan bagian dasar dari ruang. Kamu masih nggak percaya bahwa mahasiswa yang menggaungkan reformasi jilid 2 ini ada kaitannya dengan video satu ini? Saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Kamu dengar sendiri kan, akan ada peristiwa besar bulan Juni-Juli ini yang tujuannya itu menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan ini udah terstruktur semuanya, ada dari buruh, ada dari mahasiswa, dan juga yang lainnya. Ini bayaran semua. Ini bukan saya yang bilang, tapi Immanuel sendiri yang bilang. Ayolah teman-teman, kita belajar sama-sama. Kita udah banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menghancurkan bangsa ini karena bangsa ini terpecah belah, belum pernah bersatu. Mau siapapun pemerintahannya, kalau dia itu pro dengan rakyat, kebijakannya itu bagus ya, menguntungkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka ayo kita dukung sama-sama teman. Tapi kalau pemerintahan itu tidak pro dengan rakyat, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat, maka kita lawan. Nah hari ini tuh kebijakan-kebijakan itu pro dengan rakyat dan menguntungkan rakyat. Kalau kita belum bisa membantu negara ini, minimal kita itu jangan memprovokasi dan juga jangan memecah belah. Maka ayo kita kawal Indonesia ini biar damai, biar nggak ada rusuh-rusuhan lagi. Doakan terus Indonesia. Jadi saya melihat ada yang mulai berteriak soal reformasi jilid 2. Ada ultimatum, ada ancaman turun ke jalan, ada seruan menjadi. Nah, untuk pernyataan abang satu tadi ya, nah ini benar ya, bahwasanya Indonesia sekarang kan juga masih proses mungkin apa ya, pengembangan diri terhadap program-program yang baru aja dilaksanakan ya. Nah, kita sebagai rakyat kan harusnya juga mendukung program pemerintah ya, contohnya MBG ini ya, kasarnya lebih banyak positifnya ataupun negatifnya ya. Toh juga ketahanan pangan ini yang sangat diutamakan Pak Prabowo ya. Kita lanjut video berikutnya.
akibatnya. Bukan seperti itu. Novel Bamukmin menilai wacana reformasi jilid 2 yang belakangan muncul merupakan bagian dari upaya politik untuk melemahkan, bahkan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, gerakan pemakzulan tidak semata dipicu persoalan ekonomi, tetapi juga didorong oleh kelompok yang masih tidak menerima hasil Pilpres 2024. Ia menyebut isu pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax dimanfaatkan untuk membangun opini negatif terhadap pemerintah, padahal kondisi tersebut juga dipengaruhi faktor global. Novel menegaskan pemerintah saat ini justru sedang fokus memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola negara. Meski mengakui demonstrasi merupakan hak warga negara, Novel menilai ada pihak yang menunggangi keresahan masyarakat untuk kepentingan politik. Ia juga menyatakan mayoritas pendukung Prabowo bersama unsur masyarakat, ulama, dan organisasi Islam akan tetap mendukung pemerintahan yang sah serta menolak segala bentuk tindakan yang dianggap mengarah pada makar atau upaya inkonstitusional terhadap negara. Pengkhianat bangsa, emang mahasiswa pengkhianat bangsa. Yang kayak gini-gini nih, bernarasi seakan-akan mau ngulangin Mei 1998. Kalian tahu nggak sih traumanya negara kita di 1998 itu gimana? Banyak orang hilang nyawanya, banyak wanita hilang kehormatannya. Usaha orang rusak semua, ekonomi makin hancur. Gara-gara merespon sebuah keburukan ekonomi dengan keburukan moral. Nggak lebih baik. Saat itu, kurs rupiah, faktor ekonominya, itu dari 2.400 ke 5.000. Gara-gara situasi dibikin panas, dibikin rusuh, dari 5.000 terbang ke 17.000. Pelemahan rupiah di kala itu, sebagian kecil karena ekonomi, sebagian besar karena provokasi. Setelah rusuh, apa yang terjadi? Semua tempat terbakar, banyak orang kehilangan nyawa, banyak perempuan kehilangan kehormatan, banyak luka antar etnis yang tidak sembuh sampai sekarang. Apakah rupiah kembali ke 2.400? Ya enggak, ke 5.000 pun enggak. Kerusuhan menggulingkan presiden itu enggak memperbaiki apapun. Coba deh jujur aja, emang kalian lagi ditugasin untuk ganti presidennya sama siapa? Sponsor kalian tuh siapa? Coba jujur dulu, agenda siapa yang... Nih, mahasiswa beri tenggat waktu 18 hari, ancam demo reformasi jilid 2. Kan salah loh, banyak orang tidak mikir. Orang apa itu mahasiswa itu yang ngajak naik ke apa mau demo segala macam. Nanti tanggal 18 katanya. Iya. Saya tidak percaya kalau itu mahasiswa. Oke. Mahasiswa asli mahasiswa nggak akan berpikir seperti itu tanpa ada provokator. Selalu ada provokator, ya kan? Oke. Mikir dia gini. Oke lah, presiden kita ini jelek. Turunin wakilnya. Lu nggak suka turunin. Terus siapa yang memimpin? Terus siapa yang mau PLT penggantinya siapa? Lu pikir kalau presiden turunin nggak perlu biaya lagi pemilu? Nanti kalau seandainya presiden sama pemilu nanti dibilang nepotisme lagi. Ya, terus gantiin tuh yang paling suka kowar-kowar tuh, yang paling merasa hebat itu, suruh jadi presiden, turunin Pak Purba, suruh dia jadi menteri. Saya kasih tenggat waktu 3 bulan. Berani nggak berjanji depan masyarakat Indonesia kalau dia yang memimpin rupiah 15.000? Kita balik. Fair tuh. Ada beberapa cuplikan ya dari pernyataan ada yang menunggangi ataupun ada makar inkonstitusional yang secara garis besar dalam tanda kutip ingin menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo ya. Nah ini isunya akan isu melemahnya rupiah, penguatan dolar, isu harga BBM sendiri ini bisa dijadikan salah satu adu domba dengan terhasut emosi ya. Ada provokator sendiri yang mungkin ini di belakang ini mendanai contohlah aktivis-aktivis yang kemarin ya yang mendemo. Ini bukan memberikan suatu solusi, bahwa malah lebih kecondong terhadap provokasi ataupun memanas-manasi isu pemerintahan kita kali ini. Nah mungkin dari teman-teman dari video tadi ada kutipan saran, bisa tulis di kolom komentar ya.